Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 15 Mei 2023, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai dengan bab 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengajaran dan pewartaan Injil adalah perutusan Yesus kepada para murid-Nya. Perutusan ini terus berlanjut sampai zaman sekarang. Perutusan ini tidak hanya terbatas pada kalangan kaum religius, tetapi semua orang yang mengikuti Kristus. Karena itu, setiap orang yang telah dibaptis mengemban tugas untuk mewartakan Injil. Pewartaan itu tidak hanya sebatas kata-kata, melainkan dengan hidup benar dan berbuat baik sebagaimana diajarkan Yesus, mengasihi, mengampuni, membantu orang yang susah, dan tindakan kasih lainnya. Dengan begitu, kita bersaksi dan menghidupi ajaran Yesus Kristus kepada semua orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perintah Yesus untuk bersaksi tentang Dia tidaklah mudah karena disertai dengan konsekuensi-konsekuensi. Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang memberitahukan kepada para murid konsekuensi sebagai murid Tuhan, yaitu dibenci, dikucilkan, dan bahkan dibunuh. Konsekuensi-konsekuensi itu terdengar menakutkan dan bahkan menghilangkan nyali untuk bersaksi. Dalam sepanjang sejarah gereja, santo-santa, martir, pewarta, dan misionaris menunjukkan kepada kita karya mereka yang berhasil mewartakan Injil kepada orang yang belum mendengarnya dan yang mempertahankan imannya atas kesaksian tentang Yesus sehingga disiksa bahkan dibunuh. Hal itu juga dialami oleh Yesus datang ke dunia dan kemudian wafat bagi manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersaksi berarti rela mengorbankan diri. Sikap rela berkorban harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin bersaksi tentang kebenaran. Sebab itu, sikap mementingkan diri sendiri harus dilepas. Dengan begitu, kita dapat bersaksi yang benar tentang Kristus, dan kesaksian itu untuk banyak orang yang belum mengenal Kristus. Kendati kesaksian itu biasanya disikapi dengan penolakan, tetapi ada juga yang menerimanya. Seperti Rasul Paulus dan Timotius yang mewartakan Injil kepada perempuan-perempuan
tetapi hanya satu perempuan yang menanggapinya. Berbahagialah Paulus karena perempuan itu dan seisi keluarganya memberi diri dibaptis. Pewartaan dan kesaksian itu berhasil karena Paulus bertekun dan juga dituntun oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaan refleksi bagi kita, apa kita berani bersaksi benar tentang segala ajaran dan karya Yesus dalam setiap perkataan dan tindakan kita? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pembaruan hidup, Engkau telah membaharui kami dengan sakramen-Mu. Maka kami mohon, pandanglah kami dengan rela dan bangkitkanlah tubuh kami untuk hidup yang mulia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.